dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Roma Nurjana dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Indra Aulia Fauzia dari kelas 6F, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi momen, covariance, dan korelasi pada mata kuliah Statistika Matematika. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Matematika. Mari kita mulai, disimak ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi statistika matematika mengenai momen, kovarian, dan korelasi dari banyak peubah acak. Yang pertama adalah momen. Apa sih momen itu? Momen. Jika X adalah peubah acak, baik diskrit maupun kontinu, maka momen ke K dinotasikan dengan mu aksen K didefinisikan sebagai mu aksen K atau momen ke K sama dengan nilai ekspektasi dari peubah acak X pangkat K, di mana K sama dengan 1, 2, 3, dan momen diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka momen ke K dinotasikan dengan mu aksen K didefinisikan sebagai berikut. Mu aksen K sama dengan sigma X pangkat K dikali Px. Nah, di sini terdapat contoh soal. Berikut ini diberikan distribusi peluang dari peubah acak X yang disajikan dalam tabel berikut. Hitunglah nilai mu aksen 3 atau momen ketiga. Penyelesaian. Mu aksen 3 atau sama dengan nilai ekspektasi dari peubah acak X pangkat 3. Nah, jadi kita menggunakan rumus dari momen diskrit. Jadi sigma X pangkat 3 dikali Px. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa dari X-nya itu mulai dari 1. Jadi X sama dengan 1 hingga 4 dikali X pangkat 3 dikali Px. Nah, jadi 1 pangkat 3 dikali 1/4 karena X sama dengan 1, Px nya 1/4 ditambah 2 pangkat 3 dikali 1/8 ditambah 3 pangkat 3 dikali 1/8 ditambah 4 pangkat 3 kali 1/2. Nah, sehingga didapat mu aksen 3 atau momen ketiga sama dengan 293/8. Selanjutnya momen kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari peubah acak X di X, maka momen ke K dinotasikan dengan mu aksen K didefinisikan sebagai berikut. Mu aksen K atau momen ke K sama dengan integral dari negatif tak hingga X pangkat K dikali Fx dx. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misalnya fungsi densitas dari X berbentuk Fx sama dengan 2x/3 untuk X lebih dari 1 kurang dari 2 dan 0 untuk X lainnya, maka hitung mu aksen 3 atau momen ketiga. Jadi penyelesaiannya ialah mu aksen 3 sama dengan nilai ekspektasi dari peubah acak X pangkat 3 sama dengan integral dari negatif tak hingga X pangkat 3 dikali Fx dx. Nah, jadi integral kita mulai dari negatif tak hingga 1 karena di sini
batasnya dimulai dari 1, jadi negatif 3 hingga 1 dikali x pangkat 3 dikali fx dx plus integral dari 1 hingga 2 dikali x pangkat 3 fx dx ditambah integral dari 2 hingga tak hingga dikali x pangkat 3 kali fx dx. Nah, selanjutnya untuk integral dengan batas negatif tak hingga 1, maka di sini fx-nya ialah 0. Jadi x pangkat 3 dikali 0 dx ditambah integral dengan batas 1 hingga 2, di sini fx-nya ialah 2x per 3 dx ditambah integral dari 2 hingga tak hingga, di sini fx-nya ialah 0. Sehingga didapat mu aksen 3-nya ialah 62/15. Momen sekitar rataan. Jika X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, maka momen sekitar rataan ke K dinotasikan dengan mu K didefinisikan sebagai berikut. Jadi mu K atau momen sekitar rataan ke K sama dengan nilai ekspektasi dari pembacak X dikurang mu pangkat K, di mana K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berdasarkan rumusan di atas, kita akan menghitung nilai momen sekitar rataan untuk beberapa nilai K. Nah, untuk K sama dengan 0, di sini mu 0-nya sama dengan nilai ekspektasi dikali X dikurang mu pangkat 0 sama dengan nilai ekspektasi dikali 1, maka hasilnya 1. Nah, untuk K sama dengan 1, di sini mu 1 sama dengan E dikali X dikurang mu pangkat 1 sama dengan EX dikurang mu sama dengan mu dikurang mu sama dengan 0. Dan untuk K sama dengan 2, di sini mu 2 sama dengan E dikali X dikurang mu pangkat 2 sama dengan varian X, dan seterusnya. Selanjutnya, momen sekitar rataan diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka momen sekitar rataan ke K dinotasikan dengan mu K didefinisikan sebagai berikut. Mu K momen sekitar rataan ke K sama dengan sigma X, nilai ekspektasi dikali X dikurang mu pangkat K dikali Px. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Misalnya fungsi peluang dari X berbentuk Px sama dengan 1/3. X sama dengan 1, 2, dan 3, maka hitung mu 3 atau momen sekitar rataan ketiga. Maka penyelesaiannya menggunakan rumus momen sekitar rataan ke K dengan kasus diskrit, yaitu sigma X dari nilai ekspektasi X dikurang mu pangkat 3 dikali Px. Nah, kita hitung dahulu nilai mu berdasarkan definisi rataan diskrit, maka mu sama dengan nilai ekspektasi dari peubah acak X sama dengan sigma X dikali Px. Nah, di sini X-nya ialah 1, 2, 3, maka sigma X sama dengan 1 hingga 3 X dikali Px-nya yaitu 1/3 sama dengan 1 dikali 1/3 ditambah 2 kali 1/3 ditambah 3 kali 1/3, maka hasilnya 6/3. Maka mu-nya ialah 2. Nah, setelah kita menghitung mu-nya, maka kita masukkan ke rumus momen sekitar rataan ketiga, yaitu sigma dari X sama dengan 1 hingga 3 X dikurang 2 pangkat 3 dikali 1/3. Maka 1/3 dikali 1 dikurang 2 pangkat 3 ditambah 1/3 dikali 2 kurang 2 pangkat 3 ditambah 1/3 3 dikurang 2 pangkat 3. Maka kita dapatkan mu 3 atau momen sekitar rataan ketiga, yaitu sama dengan 0.
momen sekitar rataan kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X di X, maka momen sekitar rataan ke K dinotasikan dengan mu K didefinisikan sebagai berikut. Mu K sama dengan integral dari negatif tak hingga tak hingga X dikurang mu pangkat K Fx dx. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misalnya fungsi densitas dari X berbentuk Fx sama dengan 1/10 untuk X lebih dari 20 kurang dari 30 dan 0 untuk X lainnya, maka hitunglah mu3 atau momen sekitar rataan ketiga. Nah, maka penyelesaiannya ialah dengan menggunakan rumus momen sekitar rataan ke K untuk kasus kontinu. Maka rumusnya ialah integral dari negatif tak hingga X dikurang mu pangkat 3 karena momen sekitar rataan ketiga ya kan, maka di sini pangkatnya 3 dikali Fx dx. Nah, lalu kita cari mu-nya dulu. Jadi, berdasarkan definisi rataan kontinu, maka mu atau nilai ekspektasi dari peubah acak X yaitu integral dari negatif tak hingga X dikali Fx dx. Jadi, di sini kita mulai dari integralnya dari negatif tak hingga 20 X dikali Fx dx ditambah integral dari 20 hingga 30 X dikali Fx dx ditambah integral dari 30 hingga tak hingga X dikali Fx dx. Di sini untuk integral dengan batas negatif tak hingga 20, Fx-nya ialah 0 karena di sini batasnya ialah bukan dari 20 hingga 30. Nah, ditambah integral dari 20 hingga 30, di sini Fx-nya ialah 1/10, jadi X dikali 1/10 dx ditambah integral 30 hingga X dikali 0 dx. Maka menghasilkan U atau mu X sama dengan 25. Nah, setelah kita mendapatkan mu-nya yaitu 25, maka mu3 sama dengan integral dari negatif tak hingga X dikurang 25 pangkat 3 dikali Fx dx. Nah, sama dengan integral dari negatif tak hingga 20 X dikurang 25 pangkat 3 Fx dx ditambah integral dari 20 hingga 30 X dikurang 25 pangkat 3 kali Fx dx ditambah integral dari 30 hingga tak hingga X dikurang 25 pangkat 3 dikali Fx dx. Maka kita menghasilkan 0 ditambah 1/10 dikali integral dari 20 hingga 30 X dikurang 25 pangkat 3 dx ditambah 0. Nah, di sini kita misalkan mu-nya itu sama dengan X dikurang 25 dan D mu-nya sama dengan dx. Nah, kita masukin sesuai batas-batas yang telah diketahui. Di sini dengan batas X sama dengan 20, maka mu-nya yaitu sama dengan 20 dikurang 25 sama dengan negatif 5. Dan untuk batas 30, X sama dengan 30, mu-nya sama dengan 30 dikurang 25 sama dengan 5. Jadi mu3 sama dengan 1/10 dikali integral kita masukkan dari yang telah kita hitung batasnya. Jadi negatif 5 hingga 5 dikali mu pangkat 3 D mu sama dengan 1/10 dikali 1/4 mu pangkat 4 dengan batas negatif 5 hingga 5, maka kita ketemu hasilnya yaitu mu3 sama dengan 0.
Selanjutnya kita masuk pada subbab covariance. Covariance merupakan perkalian momen sekitar rataan ke-1 dan ke-1 dari peubah acak X dan Y. Disebut covariance dari X dan Y dan dinotasikan dengan of X, Y atau sigma X, Y. Dengan of X, Y sama dengan nilai ekspektasi X min mu X dikali dengan Y min mu Y sama dengan sigma X, Y sama dengan nilai ekspektasi XY dikurang dengan nilai ekspektasi X dikali dengan nilai ekspektasi Y. Kovarian diskrit. Jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, di mana Px, Y adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X dan Y di X, Y. Dengan mu X adalah rataan dari X dan mu Y adalah rataan dari Y. Maka nilai kovarian dari X dan Y dirumuskan sebagai berikut. Of X, Y sama dengan sigma peubah acak X dan Y dari X min mu X dikali dengan Y min mu Y dikali dengan fungsi peluang X, Y. Kita masuk ke contoh. Berikut diberikan sebuah tabel yang menggambarkan distribusi peluang gabungan dari X dan Y. Hitunglah kovariansnya. Nah, tabelnya yang diberikan, penyelesaiannya kita terlebih dahulu hitung distribusi peluang marginal dari X terlebih dahulu. Dengan didapatnya Px 1-nya yaitu 5/36, Px 2-nya yaitu 19/36, Px 3-nya yaitu 1/3. Nah, kita hitung distribusi peluang marginal dari Y adalah Py dengan Y1 yaitu 1/4, Py dengan Y2 yaitu 14/45, dan Py dengan Y3 sama dengan 79/180. Selanjutnya kita hitung nilai ekspektasi X sama dengan sigma peubah acak X dari X dikali fungsi peluang X dengan sigma batas bawah 1 sampai dengan 3 dari X dikali fungsi peluang X. Selanjutnya kita substitusi nilai 1 sampai dengan 3, yaitu 1 dikali dengan fungsi peluang ke-1 plus 2 dikali dengan fungsi peluang kedua dan 3 dikali dengan fungsi peluang ketiga. Selanjutnya kita substitusikan nilai fungsi peluang marginalnya, yaitu 5/36 dikali 1 plus 2 dikali 19/36 plus 3 dikali 1/3. Maka menghasilkan nilai ekspektasi X-nya adalah 79/36. Kita lanjutkan dengan nilai ekspektasi Y, yaitu sigma peubah acak Y dari Y dikali dengan fungsi peluang Y. Sigma dengan batas 1 sampai dengan 3 dari Y dikali fungsi peluang Y. Kita substitusikan 1 sampai dengan 3-nya, yaitu 1 dikali dengan fungsi peluang ke-1 ditambah dengan 2 dikali fungsi peluang kedua ditambah 3 dikali fungsi peluang ketiga. Nah, selanjutnya substitusi fungsi peluang pertamanya 1/4 dikali dengan 1 dijumlahkan dengan 2 dikali dengan fungsi peluang kedua 14/45 plus 3 dikali dengan fungsi peluang ketiga yaitu 79/180. Maka menghasilkan nilai ekspektasi Y sama dengan 197/90. Dilanjutkan dengan fungsi peluang X, Y sama dengan sigma peubah acak X dan Y dari X, Y dikali dengan fungsi peluang X, Y sama dengan sigma peubah acak X dan Y dengan batas 1 sampai dengan 3 dari X, Y dikali fungsi peluang X, Y. Nah, kita substitusikan 1 dengan 1 fungsi peluang ke-1, 1 dan 2 fungsi peluang 1, 2, selanjutnya sampai seterusnya. Maka kita substitusikan 1 dikali 1 dikali fungsi peluang ke-1 yaitu 1/12, lanjut ditambahkan dengan 1 dikali 2 dengan fungsi peluang 1,2-nya itu 0 plus 1 dikali 3 dengan fungsi peluang 1,3-nya yaitu 1/18 plus 2,2 dikali 1 dengan fungsi peluang 2,1 yaitu 1/6. Lanjut dengan 2 dikali 2 dengan fungsi peluangnya yaitu 1/9, 2 kali 3 dengan fungsi peluangnya 1/4, 3 dikali 1 dengan fungsi peluangnya 0, 3 kali 2 dengan fungsi peluangnya 1/5 plus 3 dikali 3 dengan fungsi peluangnya 2/15. Maka akan menghasilkan nilai ekspektasi X, Y sama dengan 887/180. Nah,
ini kita lanjutkan dengan menggunakan rumus yang sudah diberitahu sebelumnya. Kovarian X, Y yaitu nilai dari ekspektasi XY dikurang dengan nilai ekspektasi X dikali dengan nilai ekspektasi Y. Maka kovarian X, Y menghasilkan 441 per 810. Kita lanjut dengan kovarian kontinu. Jika X dan Y adalah dua pembaca kontinu dengan f X, Y adalah fungsi densitas gabungan dari X dan Y di X, Y dengan mu X adalah rataan X dan mu Y adalah rataan dari Y, maka nilai kovarian dari X dan Y dirumuskan sebagai berikut. Of X, Y sama dengan integral lipat 2 dari fungsi X min mu X dikali dengan Y min mu Y dikali dengan fungsi densitas X, Y dengan batas min tahingga sampai tahingga untuk integral terhadap X dan min tahingga sampai tahingga untuk integral terhadap Y. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misalnya fungsi densitas dari X berbentuk f X, Y dengan XY per 96 di mana kurang dari 4 dan lebih dari 0 dan Y kurang dari 5 dan lebih dari 1. 0 untuk X lainnya. Hitunglah nilai kovariannya. Untuk penyelesaiannya, pertama kita mencari terlebih dahulu fungsi densitas marginal dari X. F1X di mana integral min tahingga sampai tahingga fungsi densitas X, Y, dy sama dengan integral min tahingga sampai dengan 1 fungsi densitas X, Y, dy plus dengan batas 1 sampai dengan 5 fungsi densitas X, Y, dy plus integral dengan batas 5 sampai dengan tahingga fungsi densitas X, Y, dy. Nah, kita substitusikan. Untuk fungsi densitas itu yaitu 0 plus integral dengan batas 1 sampai dengan 5 fungsinya adalah 1 per 96 XY. Nah, kita masukkan batasnya 5 dan 1 menghasilkan fungsi densitas X-nya adalah 1 per 8X. Jadi, F1X yaitu 1 per 8X dengan batas X kurang dari 4 dan lebih dari 0 dengan X lainnya. Nah, selanjutnya kita menghitung F2 dengan integral min tahingga sampai dengan tahingga fungsi densitas X, Y, dx dikusikan dengan batasnya yaitu 4 dan 0, maka akan menghasilkan F2Y sama dengan 1 per 12Y. Jadi F2Y nya adalah 1 per 12Y dengan batas Y kurang dari 5 dan lebih dari 1. 0 untuk X lainnya. Nah, selanjutnya kita cari nilai ekspektasi X-nya. Sama dengan integral min tahingga sampai dengan tahingga dari X dikali fungsi densitas pertama X dx. Nah, maka akan menghasilkan 0 plus 1 per 24 X pangkat 3 dengan batas 0 sampai dengan 4 plus 0. Maka nilai ekspektasi X-nya yaitu 8 per 3. Nah, kita lanjut cari nilai ekspektasi Y-nya. Step-stepnya sama, kita langsung aja ya. Maka akan menghasilkan nilai ekspektasi Y-nya yaitu adalah 31 per 9. Kita lanjut dengan nilai ekspektasi XY. Di mana integral lipat 2 XY dikali dengan fungsi densitas X, Y, dx untuk fungsi X dan dy untuk fungsi Y. Nah, kita lanjut aja substitusikan fungsi densitasnya yang ini 0, yang ini XY dikali dengan 1 per 96 dx dy. Yang ini juga XY dikali 0 dx dy. Nah, ini 0 sampai dengan 5 dari Y kuadrat per 96 dikali dengan 1 per 3 X pangkat 3 dengan batasnya 0 sampai dengan 4 dy plus 0. Nah, ini yang lagi dihitungnya ya. Kita nanti integralin lagi terhadap Y. Lanjut, kita substitusikan dengan batasnya yaitu 4 dan 0. Maka akan menghasilkan 2 per 9 Y kuadrat. Nah, diintegralin lagi terhadap Y dengan batas 1 sampai dengan 5 yaitu akan
menghasilkan 1/3 Y pangkat 3 membulatkan ke tambah 5, kita substitusikan. Nah, akan menghasilkan nilai ekspektasi XY yaitu 448/27, sehingga nilai kovarian XY-nya yaitu sama seperti tadi, ini nilai ekspektasi XY dikurang dengan nilai ekspektasi X dikali dengan nilai ekspektasi Y, maka kovariannya akan menghasilkan 0. Selanjutnya kita masuk pada korelasi. Untuk definisinya, jika X dan Y adalah dua pembacak, baik diskrit maupun kontinu, maka koefisien korelasi dinotasikan dengan rho, didefinisikan sebagai berikut. Rho sama dengan nilai ekspektasi X, Y, min nilai ekspektasi X dikali dengan nilai ekspektasi Y. Ini sama aja kayak ini sama aja kovariannya, per akar dari nilai ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan dengan nilai ekspektasi Y kuadrat min nilai ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, ini ada beberapa tentang korelasi. Korelasi atau rho menyatakan tingkat kerataan atau seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nilai rho berkisar antara min 1 hingga 1. Nilai rho yang plus ditandai oleh kovarian yang plus. Nilai rho yang negatif ditandai dengan nilai kovarian yang negatif. Jadi korelasi dengan kovarian itu saling berhubungan itu. Jika nilai rho mendekati min 1 atau rho mendekati 1, maka X dan Y memiliki korelasi linier yang tinggi. Jika nilai rho sama dengan min 1 atau rho sama dengan 1, maka X dan Y memiliki korelasi linier yang sempurna. Jika nilai rho sama dengan 0, maka X dan Y tidak memiliki korelasi hubungan. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Berikut ini diberikan sebuah tabel yang menggambarkan distribusi peluang gabungan dari X dan Y. Maka tentukan korelasi dari X dan Y. Jadi penyelesaian yang pertama yaitu kita harus membuat tabel distribusi peluang marginal dari X dan tabel distribusi peluang marginal dari Y. Maka kita dapatkan tabelnya sebagai berikut. Nah, penyelesaian untuk membuat tabel marginal dari X dan Y kita sudah mempelajari pada set sebelumnya pada materi kovarian. Nah, untuk menentukan korelasi dari X dan Y, rumusnya ialah rho sama dengan ekspektasi dari X Y dikurang ekspektasi dari X dikali ekspektasi dari Y per akar dari ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan dikali ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, di sini kita memerlukan unsur-unsur ekspektasi XY, ekspektasi X, ekspektasi X kuadrat, ekspektasi Y, dan ekspektasi Y kuadrat untuk memasukkannya ke dalam rumus korelasi ini. Jadi berdasarkan penyelesaian contoh soal kovarian sebelumnya diperoleh bahwa ekspektasi X-nya itu sama dengan 79/36, ekspektasi Y-nya sama dengan 197/90, dan ekspektasi XY sama dengan 887/180. Nah, sehingga kita hanya perlu mencari nilai ekspektasi X kuadrat dan ekspektasi Y kuadrat. Untuk mencari ekspektasi X kuadrat, rumusnya ialah sigma X kuadrat dikali P1X. Nah, di sini X-nya sigma X dari 1 hingga 3 X kuadrat dikali P1X. Maka 1 kuadrat dikali 5/36 ditambah 2 kuadrat dikali 19/36 ditambah 3 kuadrat dikali 1/3, maka nilai ekspektasi X kuadratnya sama dengan 21/4. Nah, sekarang mencari nilai ekspektasi Y kuadrat. Rumusnya ialah sigma Y kuadrat dikali P2Y. Di sini sigma dimulai dari Y sama dengan 1 hingga 3, karena X-nya 1, 3.
dan Y kuadrat dikali P2Y, maka sama dengan 1 kuadrat dikali 1/4 ditambah 2 kuadrat dikali 14/45 ditambah 3 kuadrat dikali 79/120, maka nilai ekspektasi kuadratnya sama dengan 49/9. Lalu ketika kita sudah mendapat semua unsur-unsur yang ada pada rumus korelasi ini, kita masukkan rho sama dengan rho atau korelasi ya di sini sama dengan 887/120 dikurang 79/36 dikali 197/90 per akar dari 21/4 dikurang 79/36 kuadrat dikali 49/9 dikurang 197/90 kuadrat, maka didapatkan koefisien korelasinya yaitu 0,2335. Nah, nilai korelasi ini mendekati positif 1. Maka variabel X dan Y memiliki korelasi linier yang tinggi karena dia mendekati nilai positif 1. Sekian penjelasan materi tentang momen, covariance, dan korelasi. Semoga materi yang telah kami jelaskan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.